Halo, saya Mama Taufan. Saya adalah founder dari Komunitas Taufan. Apa itu Komunitas Taufan? Komunitas Taufan adalah organisasi yang mendampingi pasien-pasien anak dengan kanker dan juga pasien-pasien anak dengan penyakit berisiko tinggi. Mama bisa tolong ceritain nggak sejarah berdirinya komunitas Taufan itu apa dan tujuannya itu apa? Jadi Komunitas Taufan itu berawal dari Taufan. Taufan itu anak saya yang keempat. Jadi pada tahun 2011 beliau itu terdiagnosa leukemia tipe AML. Berobat selama 2 tahun sampai akhirnya memang Allah lebih sayang beliau berpulang. Dari perjalanan itu akhirnya adalah hari ini, adalah Komunitas Taufan. Jadi setelah 1 bulan Taufan wafat, saya kembali lagi ke rumah sakit, berkegiatan rutin 1 minggu 3 kali ke rumah sakit. Pada saat itu sih memang belum belum tahu juga mau ngapain gitu. Tapi dalam perjalanan itu, dalam prosesnya itu saya merasakan ada kenyamanan di mana saya merasa bahwa saya nggak jauh sama Taufan gitu. Saya masih bisa melukin Taufan, ketemu sama anak-anak yang saya anggap adalah anak saya gitu. Dari kegiatan itu berproses yang tadinya sendiri lalu berkomunitas sampai akhirnya legal menjadi yayasan. Berawal dari sendiri, ketemu dengan teman-teman baik, banyak orang-orang baik di sana yang support, yang membuat saya yakin, percaya dan semangat bahwa banyak sekali orang-orang yang baik dengan tujuan yang sama. Bagaimana menghadirkan senyum dan semangat buat anak-anak Indonesia, terutama anak-anak dengan kanker. Tujuan didirikannya komunitas Taufan apa, Mama? Tujuan dari Komunitas Taufan itu adalah menjembatani antara pasien dampingan dengan relawan dan juga donatur. Kami memberikan support berupa finansial, material, edukasi dan juga support system, di mana itu memang hal yang sangat dibutuhkan oleh para penderita dan juga keluarganya. Jadi di Yayasan Komunitas Taufan itu di kepengurusan ada saya, ada Mas Bowo, ada Mbak Nana, dan juga ada Mbak Maya. Nah, ada staf kami, ada 3, yaitu Bu Endang, ada Fitri, dan juga ada Tami. Program-program kami itu banyak dipegang oleh divisi-divisi relawan. Dari awal berdiri sampai dengan hari ini, divisi itu diisi oleh sekitar 20 sampai dengan 40 relawan inti. Pasien dampingan kami sampai dengan hari ini ada sekitar 1.500 pasien, itu datang dan pergi ya, gitu. Komunitas Taufan mendampingi anak-anak usia 0 sampai dengan 17 tahun, di mana mereka itu terdiagnosa kanker. Dari kanker yang banyak ada di anak-anak itu adalah leukemia. Leukemia itu di mana jenis kanker yang menyerang sel darah putih. Lalu juga ada retinoblastoma, jenis kanker yang menyerang bagian mata di bagian retina. Lalu juga ada neuroblastoma, yaitu jenis kanker jenis tumor padat yang menyerang sel-sel saraf pada anak. Lalu juga ada osteosarkoma. Osteosarkoma ini kanker tulang, di mana jenis ini banyak menyerang anak pada usia remaja. Lalu ada juga kanker limfoma, jenis kanker yang berkembang di bagian sel darah putih atau limfosit. Lalu ada juga tumor Williams atau nefroblastoma
yaitu kanker yang menyerang 1 atau 2 bagian ginjal pada anak. Kami telah mendampingi 1.500 pasien. Dari sekian banyak pasien dampingan itu, ada anak-anak yang akhirnya dinyatakan terkontrol sel kankernya. Dan dia dinyatakan setelah melewati masa remisi selama 5 tahun. Itu ada sekitar 12 anak. Sangat besar sekali dan sangat luar biasa, walaupun perbandingannya persekian 0,08% ya dari jumlah pasien dampingan. Tapi itu sangat luar biasa banget buat kami dan juga untuk para orang tua pasien. Support system, di mana pasien-pasien dengan kanker itu, pasien-pasien dengan penyakit risiko tinggi itu jadwal pengobatannya lama dan panjang. Jadi kalau di awal-awal misalnya supportnya banyak ya dari lingkungan terdekat, walaupun dan dari mana aja gitu. Tapi karena waktunya panjang, biasanya support itu hilang satu persatu gitu. Nah di sini kami bersama para relawan dan juga donatur ambil sedikit bagian dalam proses perjalanan mereka, bagaimana kami bisa menjadi teman gitu, teman bagi mereka untuk mendengarkan, jadi teman yang baik pada saat mereka butuh teman untuk berkeluh kesah gitu. Lalu ada teman juga yang bisa dijadikan untuk sharing informasi. Karena pasien-pasien dampingan kami itu kan dari berbagai daerah di pelosok Indonesia yang berobat di Jakarta. Jadi kalau misalnya mereka dari daerah, tiba-tiba mereka datang ke ibu kota, lalu dengan persediaan yang terbatas gitu. Setelah mereka datang ke rumah sakit, kayak datang ke tengah hutan belantara gitu. Pada saat proses itu mereka butuh orang yang bisa mereka percaya, yang bisa diajak untuk bersandar dan juga memberikan informasi-informasi yang tepat. Misalnya untuk jadwal, untuk jadwal pengobatan, prosedurnya seperti apa, lalu lingkungan seperti apa sih yang bisa membakar semangat mereka gitu. Lalu juga edukasi tentang perjalanan proses pengobatan itu, yaitu dengan mempertemukan pasien-pasien lama dengan pasien-pasien baru, di mana ada sesi sharing dan itu sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu adalah support berupa finansial, material. Kami ambil sedikit bagian untuk support mental. Ada sesi sharing antara pasien lama dan pasien baru, ada juga sesi sharing dari para ahlinya. Bagaimana membuat mereka merasa nyaman atau mereka merasa percaya bahwa mereka nggak sendiri. Ada banyak sekali orang yang peduli sama mereka. Kenapa saya sebut orang tua, lalu kemudian anak-anak? Karena yang kami dampingi adalah pasien-pasien anak, di mana setiap anak itu akan percaya kepada ibunya, kepada ayahnya. Dan yang harus kita persiapkan adalah kekuatan mental dari para orang tuanya. Jadi bagaimana kami dan juga para relawan menyampaikan untuk memberi waktu kepada diri sendiri, kepada orang tuanya untuk bisa selesai dengan apa yang dihadapi, karena ini adalah nyata. Bagaimana orang tua harus mampu mengelola stres supaya anak-anaknya percaya bahwa apapun yang mereka rasakan, panjangnya waktu,
sakitnya pengobatan, mereka yakin percaya bahwa ada orang tuanya yang akan selalu menjaga, merawat, dan melindungi mereka. Jadi kalau biasanya pada relawan datang itu mereka seneng banget karena mereka tahu mereka bakalan main, mereka bakalan ketawa, lalu ada hadiah-hadiah yang bisa membakar semangat mereka dan membuat mereka rindu gitu kan, bahwa ada kakak loh yang perhatian sama saya gitu. Kalau saya ke rumah sakit pasti ketemu lagi, jadi mereka nggak takut lagi untuk ke rumah sakit gitu. Jadi program-program rutin dari Komunitas Tovan itu ada bangsal visit. Bangsal visit itu biasanya kita berkolaborasi sama komunitas-komunitas atau organisasi lain, menghibur pasien yang lagi rawat inap, bawain mereka hadiah gitu, terus ngajak mereka storytelling atau ngajak mereka main gitu kan, terus ada badut gitu. Terus ada juga program dari support visit. Jadi support visit itu kami datang ke rumah-rumah sakit di Jakarta di mana pasien kami lagi dirawat. Fokus utamanya adalah menyampaikan support berupa finansial maupun material. Itu kayak support transportasi misalnya, supaya pengobatan mereka itu nggak putus tengah jalan gitu. Lalu juga ada kebutuhan material seperti misalnya ada pasien-pasien yang memerlukan susu khusus, ada diapers, lalu juga ada alat-alat kesehatan gitu yang dibutuhkan sama mereka. Lalu ada juga home visit. Home visit itu kegiatannya kita mendatangi rumah-rumah pasien gitu. Jadi kan pasien dampingan kami itu tersebar di Jabodetabek. Nah, di sini kalau ada kegiatan visit itu kita mapping sama relawannya. Kan daily volunteer-nya itu banyak banget gitu. Jadi kita mapping. Misalnya di daerah Bogor nih, ada berapa pasien, lokasinya yang berdekatan. Nah, jadi kita jadwalin tuh si relawannya misalnya datang ke berapa rumah pasien, atau misalnya dalam satu hari itu bisa visit ketemu dengan 2 pasien misalnya di lokasi berbeda. Ataupun misalnya di satu lokasi tapi kita undang pasien di sekitar itu. Nah, secara tidak langsung kan sebenarnya kita semua itu saling support ya, karena pada dasarnya kayak relawan atau saya sendiri juga kan manusia biasa gitu kan. Ada banyak hal-hal yang bermanfaat, ada hal-hal unik yang selalu kita temukan pada setiap visit itu. Selalu ada kejadian-kejadian yang membuat kita merenung gitu kan, merenung dan itu ajaib banget, dan itu nggak bisa membuat kita merasa berarti. Kita merasa bahwa diri kita itu seneng ya bisa bermanfaat, seneng ya bisa ngelihat senyum gitu, karena senyum itu sangat berharga banget. Dari pengalaman saya selama 2 tahun merawat anak saya, kalau anak saya lagi misalnya ngerasa bosen atau sakit, mau rasanya saya menukar apapun dengan senyum di anak saya. Jadi sekarang ini ngapain? Jadi semakin hari ini kasus dengan penderita kanker itu meningkat. Lalu juga pasien yang datang dengan stadium akhir itu juga banyak. Gitu. Tidak hanya di Indonesia, di luar juga memang belum ada obatnya kan, kanker itu kan. Cuman bagaimana bisa memberikan perawatan yang tepat dan membuat kualitas hidup si pasien itu lebih baik. Karena itu pemerintah dan juga yayasan-yayasan kanker yang ada di Indonesia, kami giat untuk mengedukasi masyarakat tentang kanker, terutama kanker pada anak gitu. Supaya kanker itu bisa
diketahui sedini mungkin, yaitu bagaimana edukasi tentang deteksi dini pada kanker itu bisa mencegah pasien untuk datang pada stadium lanjut, di mana rasa sakit bisa segera tertangani, penyebaran bisa ditekan, lalu waktu pengobatan juga bisa lebih cepat, dan juga biaya untuk pengobatan bisa lebih murah. Jadi harapannya yaitu komunitas Tovan bisa semakin berkembang, bisa lebih banyak menjangkau anak-anak Indonesia, dan juga semakin banyak masyarakat yang turut berkontribusi untuk membantu kegiatan kami. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani itu memang bukan kebetulan. Memang sudah ada takdirnya masing-masing. Allah memilih siapa yang akan diberikan anugerah seperti ini. Jadi perjalanan saya merawat anak saya dengan kanker itu perjalanan spiritual. Gimana bahwa kita harus jujur, ikhlas itu apa? Kita harus jujur bahwa kita benar loh. Kita yakin sama Allah. Di situ diuji terus. Benar nggak sih? Karena kalau kita ikhlas itu hatinya harusnya udah lapang, langkahnya harus sudah tenang. Walaupun memang proses ikhlas itu panjang dan proses ikhlas itu naik turun. Tapi disitulah sebetulnya kita mendapat hikmah dari situ. Jadi pada saat hati dan pikiran kita sudah menyatu dengan kata ikhlas, yaitu itu hikmah yang sangat luar biasa yang saya dapatkan, yang kita dapatkan dari perjalanan yang secara manusia berat, sangat berat. Tapi pada saat hati dan pikiran kita sudah menyatu dengan kata ikhlas, hatinya udah lapang, jalannya udah